refusing. Your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over. Yeah, every day of my life I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, with you. I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, Lord, I'll keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart running over. Yeah, every day of my life I'm gonna draw closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better with you. I am right where I belong. Now every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are welcome. Yeah. Come on. Hey, 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 hey. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter. Oh, with you. Everything is better. With you. I am right where I belong in this perfect love. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over. Yeah, every day of my life I'll draw closer.
Make your home in my heart. Shalom rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam One Step Closer Ignite Evening Service. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai anak Tuhan dan juga bicara mengenai kesenangan hidup. Apakah anak Tuhan boleh mengejar kesenangan hidup? Apa yang dimaksud dengan kesenangan hidup di dalam Alkitab? Dan kita akan belajar bersama-sama sehingga kita boleh mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Sehingga kita tidak salah melangkah dan kita boleh terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Dia pada sore hari ini. Saya berikan waktu bagi kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lah ku buka mataku dan lihat wajahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersekutu anak-anak muda yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak muda terus boleh dikuatkan melalui kehidupan kami yang mengasihi Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Dan biarlah melalui One Step Closer setiap hari Minggu jam 5 sore, membuat kami terus dikuatkan, membuat kami, iman kami terus boleh bertumbuh kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, namamu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh. Bapa di surga, pada sore hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami boleh dengar, untuk kami boleh hidupi melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, bicara mengenai happiness atau kebahagiaan, saya mau tanya, apakah di masa pandemi ini kita mengalami happiness, mengalami kesenangan atau mengalami kebahagiaan? Mungkin jawaban sebagian besar dari kita mengatakan, wah, nggak happy ya. Kita mungkin hidupnya sulit, begitu luar biasa yang kita alami di masa pandemi ini, sehingga kita kehilangan happiness. Dan kita berharap, kita mungkin terus berdoa supaya masa pandemi ini segera berlalu, supaya kita bisa merencanakan, mungkin kita mau traveling, ya, mau jalan-jalan, atau mau menikmati kehidupan yang menyenangkan setelah masa pandemi. Dan itu mungkin sudah kita persiapkan nanti setelah kita menyelesaikan, mengakhiri masa pandemi ini. Aduh, begitu banyak hal yang akan mau kita kerjakan, ya, begitu banyak hal yang ingin kita lakukan, khususnya untuk mungkin have fun, ya, untuk refreshing, ya, untuk jalan-jalan atau menikmati hal-hal lain yang di masa pandemi ini tidak bisa kita lakukan. Nah, rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, bicara mengenai happiness atau kebahagiaan, saya akan membacakan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, bicara mengenai happiness, firman Tuhan mengajar kita supaya kita waspada terhadap kehidupan di zaman sekarang, manusia yang digambarkan oleh Paulus, ya, kehidupan manusia pada akhir zaman di mana mereka lebih mencintai dirinya. Kita lihat di sini happiness di sini adalah dalam pengertian yang negatif, ya. Mereka mencintai diri sendiri. Mereka berusaha untuk mencari kesenangan atau kepuasan untuk dirinya sendiri, ya. Dan mereka
menjadi hamba uang. Mereka cinta akan uang. Nah, di sini kita lihat, jadi happiness di sini dalam konteks negatif, ya, berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri, bodoh amat dengan orang lain, yang penting saya dipuaskan, yang penting saya disenangkan. Lalu ada mereka juga menjadi hamba uang, ya. Dan kita lihat di sini di ayat yang keempat, lebih menuruti hawa nafsu, nah, daripada menuruti Allah. Nah, ini kita lihat happiness yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita terjebak dalam happiness yang seperti ini, ya. Lebih menuruti hawa nafsunya sendiri dibandingkan dengan menuruti Allah. Ya, inilah yang dialami oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan melakukan atau mengejar pleasure, mengejar hawa nafsu kedagingan. Dan mereka ingin memuaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain, yang penting dirinya dipuaskan, yang penting dirinya disenangkan, meskipun dengan cara menyakiti orang lain, ya, melukai orang lain, bodoh amat, yang penting saya disenangkan. Ini kesenangan dunia, ini pleasure-nya dunia, dan ini sangat tidak Allah senangi, ya. Ini ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan happiness yang Tuhan mau, gitu ya? Seperti apa sih kebahagiaan anak-anak Tuhan? Ya, ini penting, ya. Kebahagiaan anak Tuhan itu sekali lagi tidak didasarkan kepada pemenuhan hawa nafsu pribadi, kesenangan pribadi yang sifatnya kedagingan, ya, karena itu adalah digerakkan oleh dosa, saudara kasih Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang mencari kesenangan seperti itu. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang 11. Yang pertama kita lihat, ya, seperti apa sih kebahagiaan anak-anak Tuhan itu. Yang pertama kita lihat di Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu. Nah, ini memakai kata happy atau blessed, ya. Berbahagialah kamu jika karena aku, ini karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ini suatu hal yang mungkin kita mengernyitkan dahi. Kita bertanya, kok bisa ya berbahagia tapi dianiaya, berbahagia tapi dicela, berbahagia tapi difitnah. Tapi di sini ada kata karena aku, itu yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi anak-anak Tuhan itu berbahagia karena kita sudah memiliki Kristus, karena kita hidup di dalam Kristus. Jadi kebahagiaan kita anak-anak Tuhan tidak didasarkan oleh keadaan di sekitar kita, begitu, ya. Bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita rasakan, mood kita sedang baik, begitu, ya, karena di dalam kondisi yang bagus, bukan. Kebahagiaan anak Tuhan, kesenangan anak Tuhan hanya kita didapatkan di dalam Tuhan Yesus, karena aku. Meskipun ketika kita mengalami penganiayaan, meskipun kita dicela, ya, meskipun kita difitnah, itu semua tidak membuat sukacita kita menjadi berkurang. Kenapa? Karena sukacita itu bukan kita dapatkan dari diri kita sendiri, tapi sukacita itu didapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita, yang sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, ya. Ini yang pertama, bicara mengenai kebahagiaan atau happiness, saudara, ya. Lalu yang kedua kita lihat kebahagiaan itu atau happiness itu menggunakan kata joy. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22, joy atau sukacita itu adalah buah roh, saudara, ya, bagian dari buah roh. Sukacita itu diproduce oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan sukacita itu di dalam diri kita. Artinya, anak-anak Tuhanlah yang mengalami sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ya. Tapi kita perlu ingat, ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah
hidup kita terus dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini penting. Jika kita bersinergi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memproduce buah roh. Yang salah satunya adalah sukacita, joy, ya, kebahagiaan, kesenangan. Ya. Di dalam kesenangan itu ada syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi sekali lagi, sukacita yang kita dapatkan sebagai anak Tuhan bukan kita dapatkan dari keadaan di sekitar kita. No, bukan. Tapi dari dalam ya, yang sudah diubahkan. Di dalam kita ada Roh Kudus yang memenuhi kita, yang mengajar kita, dan juga yang memproduce joy, sukacita, kesenangan di dalam hidup kita. Ya. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata begini, "Seperti Bapa telah mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "demikianlah juga aku telah mengasihi kamu." Siapa kamu di sini? Murid-murid Tuhan Yesus. "Tinggallah di dalam aku," kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya," nah ini ya, "supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Nah, bagaimana supaya sukacita kita menjadi penuh? Ini khusus bagi anak-anak Tuhan yang sudah diberikan Roh Kudus, ya. Untuk apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan itu seperti apa? Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini saudara kasih Tuhan, ya. Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mau studi, kita mau belajar. Nah, ini penting, saudara. Orang yang melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, sehingga Roh Kudus itu akan mengiluminasikan, ya, menginspirasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan di situ dia terus dikuatkan, di situ dia ditopang, dia dihibur, dan sukacita itu akan terus mengalir dalam kehidupannya. Tinggallah di dalam kasihku. Khusus kepada anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus. Tinggallah di dalam kasihku, dan orang-orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Karena dia cinta kepada Tuhan. Artinya apa? Imannya itu akan diekspresikan, akan dinyatakan di dalam tindakannya setiap hari. Supaya apa? Supaya sukacitamu menjadi penuh, kata Tuhan Yesus. Sukacitamu akan penuh. Kamu tinggal di dalam aku. Kamu akan terus mengalami kasih agape daripada Tuhan. Dan karena kasih agape itu, hatimu akan meluap-luap dengan sukacita untuk kamu mau melakukan firman Tuhan. Itu saudara kasih Tuhan, ya. Selanjutnya di ayat yang 1 Yohanes ayat 1 sampai yang keempat, firman Tuhan berkata, "Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu," kata Rasul Yohanes, ya, "supaya sukacita kami menjadi sempurna." Nah, ini ya. Atau supaya sukacita kami menjadi penuh. Supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Apa yang harus dilakukan? Fellowship, ya, tetap bersekutu, tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini sama tadi, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Yohanes 15, ya, "Tinggallah di dalam kasihku," ya. Kalau di dalam 1 Yohanes, terus hidup di dalam persekutuan dengan Bapa dan juga dengan Tuhan Yesus. Persekutuan ini hanya didapat di dalam anaknya, ya, di mana kita semua diberikan Roh Kudusnya, yang kita sudah ditebus, yang kita sudah mengalami kasih agape, kasih daripada Allah yang sudah datang ke dunia, kasih dari Allah yang sudah menebus, yang sudah menunjukkan karya yang terbesar dalam kehidupan kita, bahwa Dia mengasihi kita. Kasih kita akan penuh jika kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan,
Inilah yang perlu kita kejar ya. Karena kita sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita yang memproduce sukacita, yang memproduce kebahagiaan dalam diri kita. Nah, inilah yang kita perlu kejar ya, kebahagiaan ilahi begitu ya bahasanya, kebahagiaan ilahi, godly joy. Ya, ini yang terus harus kita usahakan dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, punya hati yang rindu untuk bersekutu mempelajari firman. Saudara kasih Tuhan, tanpa firman Tuhan maka hidup kita akan kering. Tanpa firman Tuhan kita akan jalan menghidupi kehidupan hari itu seperti zombie ya. Jadi banyak orang di luar sana hidupnya itu di luar Tuhan, tidak tahu firman Tuhan dan hidupnya itu tidak ada pengharapan. Hanya orang-orang yang sudah mengalami Kristus, yang sudah menerima Roh Kudus dan juga hidupnya itu akan selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Ingin selalu bersekutu mempelajari firman Tuhan. Makanya jangan pernah absen ya, jangan pernah absen di dalam persekutuan CFC gitu ya. Persekutuan CFC kita sebagai anak muda hari Rabu jam 8 malam ya. Karena di situ kita belajar firman Tuhan, isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi, apa yang Tuhan mau untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Punya hati yang rindu untuk bersekutu mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, rekan-rekan kasih Tuhan, memelihara hubungan dengan Allah di dalam doa. Saudara kasih Tuhan, ketika kita misalnya ya jatuh hati dengan pasangan kita gitu ya, orang yang sangat kita cintai, kita akan selalu terkoneksi dengan dia. Kita akan selalu pengen ngomong dengan dia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu mencintai Tuhan, kita rindu dengan dia. Nah, kita tunjukkan itu dengan hidup memelihara hubungan dengan Allah di dalam doa kita. Nah, saya tanya kepada kita semua, apakah kita selalu berdoa? Apakah doa kita itu hanya isinya itu minta? Ataukah doa kita itu diisi dengan sebuah kerinduan, rasa lapar dan haus akan Allah? Gitu ya. Ini penting. Bagaimana kita memelihara kehidupan spiritualitas kita dengan berdoa. Ya, kehidupan berdoa. Ini penting karena itu menunjukkan kita cinta kepada Allah. Kita rindu kepada Dia. Ini yang kedua. Rekan-rekan kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita mempraktekkan iman melalui tindakan kita. Orang yang sudah mengalami sukacita yang meluap-luap karena Allah tinggal di dalam dia, ya, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka orang itu akan terus boleh aktif. Hidupnya itu akan selalu aktif untuk melakukan sesuatu, aktif untuk bertindak, ya, bukan karena supaya mendapatkan sesuatu, tapi karena dia sudah mengalami sesuatu dalam kehidupannya, karena dia sudah memiliki Kristus, karena dia sudah mengalami cintanya Kristus, karena dia sudah mengalami kasih agape itu, hatinya akan meluap-luap untuk menunjukkan tindakan mengasihi kepada orang lain. Ketika dia mengasihi bukan karena sekali lagi karena dia takut ini dan itu ya, atau karena untuk mendapatkan ini, tapi karena dia sudah mengalami kasih Kristus dan dia selalu rindu. Dia ingin mengungkapkan, mengekspresikan imannya itu kepada di dalam tindakan kehidupannya. Itu adalah ekspresi iman, bukti bahwa dia mengalami sukacita. Hatinya yang sudah disentuh oleh Tuhan. Dia sudah menerima sukacita yang besar itu. Sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan dia akan selalu rindu untuk aktif. Untuk menunjukkannya di dalam kehidupan setiap hari. Apapun yang terjadi. Meskipun ketika mengalami pergumulan. Bahkan ketika kita dicela, dianiaya, difitnah. Sukacita kita itu berada dari dalam. Lalu keluar. Ya, bukan dari luar ke dalam. Jadi 3 hal ini penting, saudara ya. Inilah yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah menerima joy, yang sudah menerima happiness yang daripada Tuhan. Ini 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan. Punya hati yang rindu untuk bersekutu mempelajari firman Tuhan. Punya hati yang memelihara hubungan dengan Allah di dalam doa. Dan juga senantiasa aktif mempraktekkan iman, true saving faith itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita dikuatkan untuk jangan sampai salah melangkah, hati-hati di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sudah menerima happiness daripada Tuhan, joy yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Dan biarlah 3 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari untuk terus boleh
hidup memelihara hubungan di dalam Tuhan. Ya, hidup tinggal di dalam kasih Tuhan. Disitulah sukacita kita berlimpah-limpah. Sukacita kita terus menjadi penuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Arahkan kami sebagai anak muda yang terkadang kami gagal, kami terjatuh di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang sudah memberikan sukacita terbesar di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang membimbing kami untuk kami waspada terhadap pleasure dunia ini, hawa nafsu kedagingan, agar kami tidak jatuh ke sana. Tapi biarlah kami menyadari bahwa kami sudah menerima sukacita daripada Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang menghasilkan buah roh untuk kami terus hidup dipenuhi oleh Tuhan. Dan biarlah kami terus mengejar kehidupan yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, yang ingin selalu mempelajari firman Tuhan, dan juga memelihara hubungan relasi dengan Tuhan di dalam doa, dan juga mempraktekkan iman kami, menunjukkan iman kami sebuah tindakan yang aktif. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka terus boleh dikuatkan, dihibur, diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Rekan kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar pada sore hari ini. Dan biarlah firman tadi menguatkan kita, mengarahkan kehidupan kita, dan kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk terus boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, tetap setia di dalam ibadah sore One Step Closer Ignite Evening Service. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'll draw closer. Hey! Such a perfect love, oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way, everything is brighter, brighter. With you, everything is better, so much better. With you, I am right where I belong, in this perfect love. No matter what I go through, Lord, I'll keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life, I'm gonna draw closer to you. Such a perfect love, oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way, everything is brighter, brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong. Now every part of my heart is now open.